Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. We start it with why. Nabada'u bilimaza. Kita akan memulai podcast ini dengan mengapa. Mengapa sih judulnya adalah Surat Cinta, Bahasa Arab, dan Aku? Sebelumnya, biar saya klarifikasi dahulu. Surat cinta yang saya maksudkan bukan surat cinta yang ditulis oleh Dilan. Jangan rindu itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku saja. Tetapi surat cinta yang saya maksudkan adalah Al-Quran. Mengapa saya menyebutnya sebagai surat cinta? Karena Al-Quran adalah pesan-pesan yang Allah sampaikan kepada kita, berupa peringatan dan kabar gembira. Peringatan yang diibaratkan bagai seorang ibu yang melarang anaknya untuk menaiki genteng karena takut terjatuh, terluka, sakit, lalu masuk rumah sakit. Seperti itu. Sama halnya ketika Allah melarang kita untuk mendekati zina, dengan alasan yang sama, karena takut kita tergelincir lebih dalam dan menzolimi diri kita sendiri. Sementara untuk kabar gembira, sebagaimana seorang ibu yang memberikan reward kepada anaknya seusai anaknya menyelesaikan pekerjaan rumah. Begitu juga Allah memberikan kita reward, hadiah, balasan yang terbaik setelah kita menyelesaikan tugas kita di dunia ini sebagai khalifatul fil ard, yaitu penjaga bumi yang memakmurkan bumi dan mendakwahkan Islam kepada seluruh umat manusia. Selanjutnya, poin kedua. Mengapa sih bahasa Arab? Mengapa sih Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab? Kenapa nggak bahasa Inggris aja? Yang sekarang ini menjadi bahasa internasional, dipelajari oleh semua negara di dunia. Bahkan wajib dan harus, nyaris wajib. Atau, mengapa tidak pakai bahasa Jepang saja? Seperti yang digunakan oleh Hinata mungkin, atau yang digunakan oleh Kapten Levi dalam Attack on Titan. Why? Atau kenapa nggak bahasa Korea aja? Yang sekarang lagi masif-masifnya perkembangannya di antara kaula muda. Ada EXO, BTS, NCT, dan berbagai macam lainnya. Mengapa sih Allah menggunakan bahasa Arab untuk menyampaikan pesan-pesannya? Ada alasan khusus mengapa Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran, bahasa yang ia pilih untuk menyampaikan pesan-pesannya. Salah satu alasannya adalah karena hanya bahasa Arab lah yang bisa mengungkapkan secara presisi pesan yang ingin Allah sampaikan kepada kita. Sebagai contoh, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261, yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Jika kita membaca ayat bahasa Arabnya, ada kata sanabila yang bermakna tangkai. Lalu kita lihat dalam Quran Surah Yusuf ayat 43. Dan raja berkata kepada para pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi. Di sini letak menakjubkannya. Dua-duanya menyebutkan kata tangkai, tetapi dalam Quran Surah Al-Baqarah, Allah menggunakan kata sanabila yang bermakna super plural atau jamak yang bermakna kuat. Sedangkan dalam urusan dunia, Allah menggunakan kata sumbulats. Meskipun maknanya sama, tetapi memiliki kandungan yang berbeda. Singkatnya, ketika Allah menjelaskan tentang balasan di akhirat, Allah menggunakan kata jamak sanabila, yang berarti super plural. Artinya balasannya itu tuh benar-benar sangat jauh berbeda dengan sumbulats, yang saat itu disebutkan sebagai balasan dari dunia kalau kita membaca artiannya.
Tetapi dalam Departemen Agama, artian Departemen Agama, terjemahannya Departemen Agama itu diartikan sama-sama tangkai. Padahal kedua kata itu memiliki makna yang berbeda. Dan makna ini, kata super plural ini, hanya dimiliki oleh bahasa Arab. Sangat amat presisi. Ketika Allah menggunakan satu kata untuk menunjukkan pesannya. Seperti itu. Dan tambahan lagi, Al-Quran ini tidak pernah direvisi. Apakah pernah dalam satu kasus Allah menyebutkan kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, tolong ubah kata iza pada ayat ini menjadi kata ba'da, misalnya seperti itu. Dan itu tidak pernah terjadi. Dan tambahannya lagi, yang menakjubkannya lagi juga, bahasa Arab ini disampaikan secara lisan, bukan tulisan. Yang mana tidak mungkin bisa direvisi atau kembali lagi seperti itu. Dan poin terakhir, aku yang bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa, hanya seonggok daging dengan ruh yang ditiupkan olehnya. Aku yang hanya ingin memahami surat cintanya dengan mempelajari bahasa Arab. Ya, judul ini mengenai langkah kecilku untuk mengenalnya. Syukran kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.